Bismillahirrahmanirrahim. Setiap pohon yang tidak berbuah, seperti pohon pinus dan pohon cemara, tumbuh tinggi dan lurus, mengangkat kepalanya ke atas, dan semua cabangnya mengarah ke atas. Sedangkan semua pohonnya yang berbuah menundukkan kepala mereka, dan cabang-cabang mereka mengembang ke samping. Rasulullah adalah orang yang paling rendah hati, meskipun dia memiliki segala kebajikan dan keutamaan orang-orang dahulu kala dan orang-orang sekarang. Dia seperti sebuah pohon yang berbuah. Menurut sebuah riwayat, beliau bersabda, "Aku diperintahkan untuk menunjukkan perhatian kepada semua manusia, untuk bersikap baik hati kepada mereka. Tidak ada nabi yang sedemikian diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh manusia selain aku." Kita tahu bahwa beliau dilukai kepalanya, ditanggalkan giginya, lututnya berdarah karena lemparan batu, tubuhnya dilumuri kotoran, rumahnya dilempari kotoran ternak. Beliau dihina dan disiksa dengan keji. Saat beliau berdakwah di Taif, tak ada yang didapatkannya kecuali hinaan dan pengusiran yang keji. Ketika Rasulullah menyadari usaha dakwahnya itu tidak berhasil, beliau memutuskan untuk meninggalkan Taif. Penduduk Taif tidak membiarkan beliau keluar dengan aman. Mereka terus mengganggunya dengan melempari batu dan kata-kata penuh ejekan. Lemparan batu yang mengenai Nabi demikian hebat, sehingga tubuh beliau berlumuran darah dalam perjalanan pulang. Rasulullah menjumpai suatu tempat yang dirasa aman dari gangguan orang-orang jahat tersebut. Di sana beliau berdoa begitu mengharukan dan menyayat hati. Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan Nabi, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemuinya. Setibanya di hadapan Nabi, Jibril memberi salam seraya berkata, "Allah mengetahui apa yang telah terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat di gunung-gunung untuk menaati perintahmu." Sambil berkata demikian, Jibril memperlihatkan para malaikat itu kepada Rasulullah. Kata malaikat itu, "Wahai Rasulullah, kami siap untuk menjalankan perintah Tuhan. Jika Tuhan mau, kami sanggup menjadikan gunung di sekitar kota itu berbenturan, sehingga penduduk yang ada di kedua belah gunung ini akan mati tertindih. Atau apa saja hukuman yang engkau inginkan, kami siap melaksanakannya." Mendengar tawaran malaikat itu, Rasulullah dengan sifat kasih sayangnya berkata, "Walaupun mereka menolak ajaran Islam, saya berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya." Ketika Makkah berhasil ditaklukkan, beliau berkata kepada orang-orang yang pernah menyiksanya, "Bagaimanakah menurut kalian? Apakah yang akan kulakukan terhadapmu?" Mereka menangis dan berkata, "Engkau adalah saudara yang mulia, putra saudara yang mulia." Rasulullah bersabda, "Pergilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang dibebaskan. Semoga Allah mengampuni kalian." Hadis riwayat Tabari, Baihaqi, Ibnu Hibban, dan Syafi'i. Abu Sufyan bin Harith, sepupu beliau, lari dengan membawa semua anak-anaknya karena pernah menyakiti Rasulullah. Maka Ali bin Abi Thalib bertanya kepadanya, "Hai Abu Sufyan, hendak pergi kemanakah kamu?" Ia menjawab, "Aku akan keluar ke padang Sahara. Biarlah aku dan anak-anakku mati karena lapar, haus, dan tidak berpakaian." Ali bertanya, "Mengapa kamu lakukan itu?" Ia menjawab, "Jika Muhammad menangkapku, niscaya dia akan mencincangku dengan pedang menjadi potongan-potongan kecil." Ali berkata, "Kembalilah kamu kepadanya dan ucapkan salam kepadanya dengan mengakui kenabiannya dan katakanlah kepadanya sebagaimana yang pernah dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa." Quran Surat Yusuf ayat 91. Abu Sufyan pun kembali kepada Rasulullah dan berdiri di dekat kepalanya, lalu mengucapkan salam kepada beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau atas kami dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa." Quran Surat Yusuf ayat 91. Rasulullah pun menengadahkan pandangannya, sedang air matanya membasahi pipinya yang indah hingga membasahi jenggotnya. Rasulullah menjawab dengan menyitir firman-Nya, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu."
dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 92. Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda kepadanya, "Bacakan Al-Quran kepadaku." Ibnu Mas'ud berkata, "Bagaimana aku membacakannya kepada engkau, sementara Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada engkau? Aku ingin mendengarnya dari orang lain," jawab beliau. Lalu Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa hingga firman-Nya, "Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu." Quran Surat An-Nis ayat 41. Begitu bacaan tiba pada ayat ini, beliau bersabda, "Cukup." Ibnu Mas'ud melihat ke arah beliau, dan terlihatlah olehnya bahwa beliau sedang menangis. Dalam kisah ini, kita memperoleh pelajaran berharga bahwa Rasulullah sangat mencintai umat manusia. Beliau sangat mengharapkan agar orang-orang kafir itu beriman, karena balasan kekafiran adalah neraka yang menyala-nyala. Rasulullah sendiri pernah melihat neraka. Dia melihat sungguh mengerikan neraka itu, hingga ketika menyadari hal itu, mengalirlah air matanya dengan deras. Abu Dzar meriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau mendirikan salat malam sambil menangis dengan membaca satu ayat yang diulang-ulangi, yaitu, "Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau juga." Al-Quran, Al-Maidah ayat 118.